Selamat datang kembali di podcast Biarlah. Kok gue ketawa ya? Podcast Biar Lega yang sudah tidak tayang berapa? 2 minggu? 3 minggu? Ini minggu keberapa? Kalau ini nggak tayang juga minggu ini berarti berapa minggu nggak tayang? 3 ya? Gue sampai lupa loh saking sudah tidak tayang. Gue buruk time management gue buruk. Sudah gue ini gue lagi-lagi pakai earpods di mobil, jadi gue nyari yang enak suara mic-nya biar jelas gitu, tidak kalah dengan suara kendaraan, suara jalanan di luar. Tapi kayaknya enggak sih kan, selama ini juga udah 3 episode kayak gini, aman lah ya. Niat gak sih ini punya podcast? Ya Allah, gimana mau sebesar podcast yang lain. Tapi emang gak mau sebesar itu sih kayaknya. Ntar ya, gue mau masuk tol nih. Apa yang mau gue ceritakan ya? Gue udah ada catatan, mau gue ceritain tapi catatannya di HP dan gue susah lah lagi nyetir buka-buka HP. Ini aja udah gue colok dari tadi ininya, earpods-nya, jadi tinggal satset. Ini kayaknya gue pernah juga deh melakukan ini. Sekarang gue lagi perjalanan dari Bintaro mau ke lewat tol Tangerang mau ke Puri nggak sih nama daerahnya? Jakbar lah, ke Puri Jakbar. Jadi kayaknya pernah deh gue deja vu pernah bikin podcast lewat tol ini. Tol ini kan agak baru gitu kan, jadi masih lebar-lebar jalanannya. Nah ini saya baru masuk tol. Jadi apa yang mau saya ceritakan ya? Serpong, Bogor, Ulu Jami. Gue udah potong rambut. Penting banget ya. Setelah terakhir potong tuh bulan April kalau nggak salah 2020. 2021 dong. April 2020 terakhir potong. Gue udah sepanjang apa rambut gue. Dan ini pertama kalinya kayaknya potong pendek. Gue nggak merasa kependekan. Gue happy sama hasilnya. Karena mungkin gue ngasih contoh foto gue pas rambutnya lagi yang emang gue pengen gitu. Jadi bukan yang pendek-pendek banget, tapi bukan yang masih gondrong gitu. Jadi ini pas kali ini pertama kalinya gue motong, hasilnya menurut gue pas, ini yang gue mau segini panjangnya. Selain ini pertama kalinya gue potong hasilnya pas, ini juga pertama kalinya gue potong rambut dengan harga termahal bagi gue ya. Ini sangat mahal. Termahal gue lah, bukan sangat mahal. Jadi kan gue tidak punya barber langganan. Ya kan, gue gak punya barber langganan. Selalu coba-coba tempat, coba potong sini, yang kata orang bagus coba potong sini gitu. Tadinya gue ada niat mau potong di yang tempat gaul kayak Hair Nerds gitu, yang Uus biasa kesana, siapa kesana, yang tempat gaul di Jakarta Selatan kayak gitu. Tapi lama lah, kalau itu kan harus, gue pengennya ngajak Uus biar Uus kan yang tahu kan siapa orang yang jago atau apa gitu-gitu. Cuma akhirnya gue cari-cari sendiri deh. Waktu itu hari Senin, berarti berapa ya, 3 minggu lalu kali, 2 minggu lalu. Pokoknya lihat aja patokannya, lihat hohihi aja. Kalau mau lihat rambut teraktual gue, hohihi. Lihat tuh dari pas panjang terus jadi pendek. Nah itu tuh, pulang dari hohihi yang gondrong terakhir itulah gue potong rambut. Jadi dari hohihi gue mau pergi lagi ke mana gue lupa, tapi potong rambut dulu gitu. Akhirnya gue pikirkan nyari-nyari di Google mana ya Jaksel yang akan gue lewatin, daerah Jaksel. Akhirnya tercetuslah ke Markos. Kalau yang tahu, Markos tuh ada di luar kota nggak ya? Ya gue anggap aja nggak ada ya. Jadi untuk yang di Jakarta, Jabodetabek lah, ada namanya Marco tulisannya, Markos
Chop Shop kalau nggak salah, apa Marcos Barbershop. Gue pernah lihat itu ada di GI, ada di Plaza Senayan kalau nggak salah, pokoknya yang mewah lah si Marcos ini. Gue ingat gue pernah nemenin Awe, dia motong rambut sini sama rapiin jenggot, pokoknya mahal lah di GI itu. Gue ingat pernah Awe pernah ke situ. Ini tempat-tempat yang lumayan eksklusif lah. Kalau yang tempat-tempat gaul-gaul Jaksel ya pokoknya barbershop zaman sekarang lah, yang padahal isinya orang Garut juga. Barbershop zaman sekarang itu kan biasa 70 ya nggak? Gue pernah tuh soalnya di daerah dekat Radio Dalam 70.000. Ini Marcos itu potong saja gitu ya, potong sama cuci lah, potong doang, nggak ada warnain rambut, nggak ada apa, 185.000. Gue oke, ada duitnya kok, siapa takut. Gue yang di cabang Pondok Indah, Plaza 6, seberangnya PIM 3 dan PIM 1, PIM pertama tuh seberangan. Terus ya udahlah itu dapet nama capsternya Koko, A Koko. Pokoknya gue kasih foto segini gitu kira-kira. Oke. Ngobrol ya, ternyata tak lain dan tak bukan beliau orang Garut. Jadi kita ya lumayan lah, ada ngomong-ngomong Sunda dikit, cerita dia tadinya kerja di salah satu barbershop paling hits se-Garut kata dia. Jadi pamannya bikin barbershop, dia belajar di situ. Tuh katanya barbershop rame banget, katanya satu hari bisa 100 customer. Gila nggak? Kursinya cuma 4 kalau nggak salah. Gue lupa namanya apa ya, mungkin kalau ada orang Garut yang dengerin mungkin tahu. 2017 2018 kalau nggak salah timeline-nya itu udah 2018 terakhir buka sampai akhirnya tutup. Ada barbershop katanya paling gaul se-Garut, tiap bulan ganti-ganti tema ruangan biar orang bisa foto-foto. Pokoknya Instagramable lah kata dia, orang suka foto-foto di situ segala macem. Sehari dia bilang kalau lagi rame-ramenya itu bisa 100 customer. 100 atau 200 ya? 100. Yang gue bingung adalah Garut kan Garut kota sih, cuma kan bukan kota besar banget Garut. Apakah ada 100 orang tiap harinya yang potong rambut? Gitu loh. Gue ngerasa apa sebanyak itu orang di Garut yang ingin potong rambut. Tapi katanya nyatanya iya, sebanyak itu orang di Garut yang mau potong rambut. Tunggu ya, ini gue ke arah mana ya? Bitung, Kebun Jeruk, Batu Ceper, Daan Mogot, Soekarno Hatta. Kayaknya harusnya Batu Ceper, Daan Mogot sih. Itu, apakah ada orang Garut sebanyak itu setiap harinya? Sorry, gue bukannya mau mendiskreditkan orang Garut rambutnya pada lama panjangnya, enggak, cuma kan kayaknya bukan kota besar banget gitu. Cuman kata dia gitu, kata A Koko, gue nggak tahu nama aslinya, pokoknya Koko aja. Dan emang sangat Sundanis, cara aksennya tuh Sundanis banget gitu. Yalah, ngobrol, potong kurang lebih mungkin 30 menit kali ya. Akhirnya keramas, sudah hasil potongannya pas potong kan pas udah ukurannya udah segitu kan ngaca dulu kan, segini udah pas belum sebelum dirapiin lagi. Dan saya melihat langsung pas kali, ini yang saya mau segini. Selama ini gue kalau ke tukang cukur tuh maunya segini. Akhirnya beres, dapat minum juga. Mungkin kelebihannya Marcos 185.000 dapat minum. Dapat minum terus. Tuh gue ngeri salah nih. Anjing, bener kan gue salah. Fuck, gue salah lewat tol, anjir. Jadi pas udah masuk tol yang dari Bintaro itu gue matiin maps. Gue merasa udah tau lah dari sini lewat tolnya tinggal satset masuk tol Tangerang, masuk tol Jor, udah nyampe gitu. Ternyata gue kelebihan, harusnya tadi ada percabangan dari tol ini ke tol Tangerang. Saya tidak
keluar ke situ. Jadi salah. Ya udahlah. Bagaimana saya cerita? Bagaimana tadi? Ya itu. Pas gue lihat ini potongan rambut ini yang saya mau selama ini. Potong rambut tuh segini gitu. Udah beres. Potong rambut, terus gue kemana habis itu ya? Ke mana ya? Ke kantor. Cielah. Gue udah cerita belum ya di episode sebelumnya? Jadi di Januari ini, di tahun 2022 ini ada yang baru dari hidup gue yang semoga menambah menambah pengetahuan dan skill gue lah dalam hidup. Upgrading skill dan wawasan. Sekarang gue untuk pertama kalinya dalam 10 tahun berkarir gitu, bekerja, ini sekarang gue orang kantoran. Gue punya kantor sekarang, gue kerja, gue karyawan. Mungkin ada yang tahu juga yang nonton Hiburin kemarin. Gue mau bahas ini biar gue nggak mencar-mencar ya, nanti gue bahas Hiburin. Yang datang Hiburin kemarin tahu gue cerita gue sekarang kerja sama Om Deddy Corbuzier, atau Anda akan lebih kenal dengan Close the Door. Ya, saya sekarang kerja di situ sama beliau. Beliau adalah bos saya sekarang. Saya melanjutkan tradisi Indonesia, bos Cina karyawan Jawa. Saya sebagai orang Jawa, saya sekarang punya bos Cina. Tugas gue di sini, kalau lu sekarang merhatiin, Om Deddy suka bikin video-video pendek 1 menit di Reels, di TikTok, di YouTube Shorts, di ya kayak gitulah, di tempat-tempat itu. Kemungkinan besar saya yang bikin skripnya, saya bantu untuk mendevelop skripnya. Om Deddy kadang udah punya premis, gue bantuin ngembangin, atau ada premis dari gue gitu. Atau yang video-video motivasi dia. Pokoknya yang video-video pendek itu yang Anda lihat di Reels, TikTok atau YouTube Shorts, saya bantu-bantu lah. Kemungkinan saya bantu. Ada beberapa yang beliau bikin sendiri tanpa bantuan saya, tentu saja beliau bisa dong. Tapi ada juga yang saya bantuin, kemungkinan besar saya bantuin. Tugas saya sebenarnya itu di kantor Close the Door ini. Gitu. Kenapa saya ambil kerjaannya? Karena ini tantangan, yaitu bikin video-video pendek. 39.000. Berapa nih gue bayar nih kesalahan gue? Anjing, 20.000 untuk salah masuk tol. Sekarang gue lagi exit, terus sekarang gue balik lagi ke tol ini, mau masuk ke seberang ya. Udahlah, mapsnya nyalain aja, gue gak mau salah lagi. Ya tugas saya itu, pertama kenapa saya mau ngambil, karena tugasnya saya belajar juga gitu. Gue belajar juga gimana bikin, gue gak mau salah lagi nih, Buaran Indah Batu Ceper. Ntar gue masuk tol lagi nih anjing. Oh, ini gue lewat kolong, muter balik. Oh iya. Gimana bikin video pendek yang oke, ada punchline-nya, tapi pesannya dapet, tapi ada twist-nya, nggak sekedar lurus. Karena beliau mau entah bahas current issues atau apa yang lagi rame, atau motivasi. Kan dia suka tuh yang bikin tentang mulai dari nol, yang apalah. Dia kan suka ngasih motivasi juga dari dulu kan, motif tuh. Tapi ada twist-nya lah, ada punch-nya gitulah. Gue belajar situ juga. Jadi gue juga sekedar bukan nulis komedi, tapi nulis motivasi juga gue. Itu terus tentu saja imbalannya menyenangkan bagi gue. Terus dan ini Deddy Corbuzier bro, salah satu YouTuber terbesar, dan sekarang beliau lagi membesarkan Close the Door-nya gitu, PT-nya menjadi sebuah ekosistem digital yang makin besar lagi. Dan gue pengen belajar banyak soal perdigitalan, dan pengen belajar banyak soal ekosistem ini gitu. Dan gue mau menjadi bagian dari
makin besarnya close the door dan secara brand close the door dan Om Deddy-nya secara figur gitu makin besar gitu ya, gue dengan senang hati gitu menjadi bagian dari ini gitu. Yang pastinya tidak lepas dari rekomendasi Uus kayaknya sebagai yang teman dekat dengan Om Ded, karena berapa kali sebelumnya juga somasi gue bukan kartu tol, kartu gue dikira bukan kartu tol tadi, ini udah masuk tol lagi. Somasi juga sebelumnya gue diajak untuk bikin skripnya dikit-dikit kayak gitu. Jadi apa tadi? Ya dengan senang hati lah gue bekerja dengan salah satu yang megang dunia digital di Indonesia. Kenapa enggak gue bagian dari situ, ya enggak? Masa gue sia-siakan kesempatan ini? Jadi gue sudah sebulan ini gue udah nerima gaji. Aduh, gue punya gajian sekarang dan gue udah didaftarin BPJS Ketenagakerjaan. Asli bro, jadi karyawan gue. Menarik. Emang fase hidup ada aja gitu. Fase hidup ada aja bro. Dan ini kesempatan gitu, nggak ada salahnya diambil. Jadi untuk teman-teman stand up comedian atau apapun, kalau merasa ada kerjaan-kerjaan depan mata yang mungkin menurut lu nggak sesuai dengan yang lu inginkan, kayak ini kan nggak stand up gue basically, dan banyak keresahan yang malah gue kasih ke Om Ded gitu. Ya nggak apa-apa, nggak usah sayang. Ini kan belajar di luar itu gue jadi belajar banyak yang bisa gue ambil dari Om Ded gitu, dan karyawannya dan semua orang di dalam kantornya gitu, banyak yang bisa gue pelajarin juga. Terus apa lagi ya? Itu ya itulah. Jadi gue baru per Januari mulai, ini udah Februari, jadi gue udah sebulan. Nggak setiap hari juga gue ke kantor, tapi ya adalah seminggu 3 kali 4 kali gue ke kantor gitu. Kalau nggak ada kerjaan lain sih gue ke kantor sih, kalau nggak ada yang gue kerjain, kayak kalau nggak ada stand up. Soalnya Om Ded juga bilang gue fleksibel gitu, kalau misalnya gue ada kerjaan lain ada apa nggak apa-apa gitu, nggak harus setiap hari banget juga gitu. Terus Jakarta Tangerang Merak, jangan sampai salah gue. Tenang. Terus 29 Januari kemarin hiburan akhirnya terjadi, show kami rame-rame yang udah direncanakan dari kapan-kapan gak jadi-jadi, akhirnya jadi juga. Hiburin udah 1 tahun berjalan. Terima kasih banyak yang sudah nonton podcastnya selama ini, udah komen di podcastnya, udah rame-ramein, udah terus juga yang buat yang datang kemarin langsung ke Usmari Ismail, thank you very much di tengah-tengah COVID, dengan line up yang mediocre semua. Kalian mau datang. Terus H-1 ada perubahan venue, jadi tadinya gue di Bulungan, kami tiba-tiba jadi di Usmari Ismail Hall karena itu yang kosong dan paling oke lah. Untuk kalian yang tahu harga-harga venue pasti tahu betapa jauhnya tadinya di Bulungan dan di Usmari Ismail dong. Hah? Bulungan cuma berapa harganya? Usmari Ismail 20 juta, Bulungan 5 juta doang. Karang tengah, lingkar luar, lingkar dalam. Ntar ya gue bayar tol dulu ya. Apa tadi? Ya itu, walaupun tempatnya jadi jauh lebih bagus, Bulungan kan sangat jauh ya dari segi bagus ya, sama Usmari Ismail ya harganya juga jauh banget bedanya, 4 kali lipat. Apalagi ya mau gue omongin tadi,
Ya dengan segala itunya H-1 loh, karena katanya Bulungan udah berapa kali sering digerebek Satgas Covid gitu. Jadi dia udah, gue lupa antara di lockdown emang ditutup, karena kan Bulungan tuh kalau yang lu tahu kan sebelahnya gor dan itu ada tempat ngopi apa tuh rame mulu. Jadi udah nggak boleh bikin acara gitu. H-1 bro, mana nggak panik. Thank you untuk penonton yang mau dipindah tempatnya, mungkin udah ngerencanain mau naik apa ke Blok M apa. Gue juga udah rencana tadi mau naik MRT aja gue ke Blok M pindah ke Kuningan. Ya itu thank you very much sudah pada datang. Apalagi ya tadi gue mau ngomong apa? Oh iya, Usmar Ismail pun mengingatkan gue pada Suci 2, karena itu gue di situ 12 minggu sampai 11 minggu lah, karena finalnya di Taman Mini. Gue sebenarnya udah tahu nih, gue udah masuk tol Tangerang nih, terus kan mau ke arah Jor. Gue udah tahu sebenarnya Jor yang mana yang ingin gue tuju, tapi udah matiin aja deh mapsnya. Ya gue seneng sih, anak-anak tampil bagus-bagus semua. Firda untuk pertama kalinya dapat panggung besar setelah dia rajin loh open mic-nya. Firda sebelum tampil ini ada kali dia 4-5 kali open mic, sampai akhirnya bisa stand up seperti yang kalian lihat di Hiburin kemarin yang udah nonton ya. Gue ditaruh terakhir. Sebenarnya tadinya Jupri terakhir, cuma Jupri nggak mau, katanya nggak mau terakhir. Padahal dia lucu banget kemarin, harusnya dia terakhir gitu. Karena kan pace gue dan pace Jupri kan beda banget ya kan, pace-nya cepet gitu ngomongan. Tapi ya udahlah, mungkin untuk lain kali. Terima kasih. Gue berharap Hiburin tuh bisa bikin acara rutin lah, bikin acara gitu. Ya semoga bisa. Ini banget nih kayak band baru diwawancarai, bisa mewarnai kancah stand up comedy. Gitu. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Bagi yang mau nonton nanti akan tayang di MoveView. MoveView itu platform video on demand, VOD-nya atau OTT punyanya Kompas TV. Jadi nanti akan dibuka penjualan tiketnya untuk nonton hiburan-hiburin. Akan dijual tiketnya untuk nonton digitalnya. Jadi bukan dijual digital download di Comika, enggak, tapi acaranya dibeli putus sama MoveView dan akan bisa ditonton dengan membeli tiket di MoveView ya. Kapan tayang di MoveView-nya kami juga belum dapat kabar, tapi stay tune di sosial media Hiburin, sosial media gua, sosial media MoveView atau Suci Kompas TV pasti akan diupdate. Oke? Apalagi yang mau gua ngomong? Panji Pragiwaksono pasti udah pada tahu kan, gua asumsikan lu udah pada nonton live video dia. Ternyata dia ke New York yang sudah saya bocorin di Hohi secara tidak sengaja, karena gue pikir semua orang udah tahu kalau dia akan ke New York. Tuh orang gila ya, salut gue sama tuh orang. Kalau ada yang pernah denger podcast Stand Up Indo yang gue wawancara Panji, di situ kan dia selalu bilang dia merasa dia adalah lokomotif gitu. Dia adalah lokomotif stand up comedy, stand up di Indonesia gitu. Makanya dia selalu inovasi baru biar ada orang lain yang bisa ngikutin komik lain, atau kasarnya nggak kasar juga sih, atau membuka jalan lah. Dia buka jalan, orang bisa bikin spesial loh dari stand up gitu. Kayak dia bikin Bineka Tunggal Tawa, orang bisa tour loh dari tour pertama Ernest sih. Tapi ya bisa tour banyak kota gitu, bisa tour luar negeri juga. Kayak gitu, itu membuka mata orang dan komika juga terutama jadi terpacu kayak dia. Dia di video dia yang di New York itu yang 0044 juga dia bilang gitu. Ngeliat dia spesial, orang jadi pengen bikin spesial. Tahu stand up bisa gini, bisa gini, orang bisa digital download, dia juga yang memulai. Kayak gitu, gue akuin ide-idenya memang visioner dan dia bener lah. Dia merasa dia punya tanggung jawab untuk menjadi lokomotif yang menarik yang lain, gerbong-gerbong saya ini sebagai salah satu gerbongnya, untuk
ya udah biar kalau stand up nih bisa kesini lagi loh, bisa kesini loh, kayak gitu. Karena saya sebagai stand up comedian juga mengakui kalau waktu gue bikin spesial 2017, niat awalnya gue tuh pengen di Geraha Bakti Budaya alias GBB, sama masih di komplek Taman Ismail Marzuki juga, tapi dia gedungnya lebih tua. Tapi gedung tua bukan berarti lebih kuno. Ininya akustiknya bagus banget karena itu emang biasa dipakai teater. Dimana orang teater kan nggak pakai mic gitu. Saking bagusnya akustiknya, setahu gue tuh jadi nggak pakai mic aja bisa jelas orang teriak di panggung ke penonton. Tapi GBB penuh banget jadwalnya. Akhirnya sisa teater besar Taman Ismail Marzuki yang akhirnya emang gue pakai. Teater besar itu dipakai Panji di Mesake Bangsaku kalau nggak salah. Dan itu gue nonton Mesake Bangsaku, nonton di bawah yang paling mahal seinget gue. Dan gue tuh dulu pernah ke teater besar. Tahun berapa gue lupa tuh, nonton Laskar Pelangi musikal Laskar Pelangi. Yang dimana disitulah pertama kali munculnya orang-orang Cowboy Junior tuh. Pertama kali gue lihat Bastian di situ. Semua ada kayaknya deh. Iqbal, Bastian sama Rizky sama Kiki tuh ada di situ. Di musikal Laskar Pelangi. Gue nonton di situ tapi gue di tribun yang paling atas banget karena paling murah waktu itu gue belinya. Dibeliin sama nyokap gue paling murah, ya udahlah. Jadi gue ngeliatnya dari atas banget, duduknya tinggi banget, nggak melihat kemegahan si teater besar itu secara langsung gitu. Gue nggak merhatiin banget betapa megahnya si teater besar. Kembangan Lingkar Luar Jagorawi. Sebenarnya gue agak takut salah nih. Lingkar Luar Barat, Rawabuaya, Soekarno Hatta. Ntar ya, sorry ya, gue harus fokus nih. Gue gak mau salah tau lagi. Oke, gue masuk sini. Banyak banget mobil bingung tau. Lingkar Luar Barat, Rawabuaya. Soalnya kayaknya gue pertama kalinya deh dari Tol Tangerang ini ke Cerah, ini bener lah udah. Apa tadi yang saya lagi ngomongin kan? Iya, jadi waktu gue nonton Laskar Pelangi, gue tuh belum melihat kemegahan tempat itu dari dekat karena gue jauh banget di atas dan gue nggak tahu karena dari tribun atas itu nggak kelihatan si penonton, yang kursi penonton di bawah tuh nggak kelihatan kayak apa sih bentuknya gitu. Panggungnya sih memang kelihatan bagus, luas. Nah waktu di Panji itu kan itu Mesake Bangsaku tuh 2013 kali ya, gue lupa juga karena setelah itu kan yang World Tour yang gue ikutan 2014 kalau nggak salah. Mesake Bangsaku itu stand up kan udah 2-3 tahun ya. Gue udah mulai sering nonton-nonton yang luar juga. Dan kan kalau di luar kan stand up ya di teater-teater yang bagus-bagus lah. Sebelumnya kan Panji di Usmar Ismail, terus habis itu yang di museum. Nah yang pas gue pertama kali nonton Panji di Mesake Bangsaku di teater besar, dan gue melihat dari dekat betapa bagusnya itu gedung. Masuk dari bawah, duduk, emang tempat opera, kayak tempat opera di film-film gitulah. Gue langsung berpikir, lihat anjir begini nih stand up harusnya gitu loh. Dalam hati gue, begini nih stand up tuh di tempat begini harusnya. Itu yang gue pikirin. Walaupun saat gue bikin spesial pengennya di GBB, karena waktu itu gue nonton Sam di GBB atau Provokatif Proaktif ya, gue lupa antara semi atau Provokatif Proaktif lah di GBB. Ya gue merasa anjing kayak gini lah harusnya stand up tuh di tempat-tempat begini, bagus ini. Dan akhirnya terjadilah gue 2017 di situ karena melihat Panji. Memang Panji selalu raise the stakes in his career, yang mana gue belum bisa melakukan karena gue too lazy to do that. Gue lebih ke cukup sih, kayak ini udah cukup ya udahlah gitu. Oke, gue kayaknya salah, tapi nggak tahu lah gitu.
Tapi gue sesalut itu sama Panji. Gue udah lama banget nggak ketemu beliau. By the way, udah lama nggak ngobrol gitu. Ketemu ngobrol tuh udah lama banget. Nggak. Terakhir gue cuma lewat kantornya. Gue lagi sama Anyun mau ke Bandung, kan kantornya di Wijaya 1 tuh, Comika, markas Comika. Gue lagi sama Anyun mau ke Bandung, lewat situ, mau lewat tol dalam kota, lagi macet. Lihat ini nih, markas Comika, Nyun. Gue kasih tau Anyun kan. Ada taksi turun Panji di situ. Jadi gue buka jendela, Panji, gue teriak gitu doang. Di atas ada baris segala macam. Nah, gue udah lama banget nggak ketemu, ngobrol apa kayak, udah lama nggak. Tapi ini gue sangat salut, gue ngeliat dia open mic dari nol lagi gitu. Gue salut dia masih pengen mengejar mimpi. Ya, dia walk the talk banget lah yang mau dia omongin soal mimpi. Dia masih pengen mulai dari nol, masih pengen belajar lagi gitu. Dan yang gue salut juga adalah dia bisa menyisihkan uangnya dari 2017 untuk memiliki tabungan di mana cukup untuk tinggal 3 tahun di New York tanpa penghasilan. Karena dia kalau nggak salah targetnya 3 tahun. Kalau setelah itu ternyata gagal ya udah balik lagi gitu. Tapi 3 tahun target. Dia menargetkan diri dia untuk bisa mencoba stand up segala macam di New York. Jadi dia menabung agar punya 3 years worth of savings to live in New York without paycheck. Bener gak sih? Ya itulah. Susah loh bro, nabung segitu banyak gitu. Berarti kan banyak yang ditabung. Berarti dia harus tahan diri selama berapa tahun terakhir ini untuk ya duitnya buat ke New York gitu, buat biayain dia dan keluarganya. Keren banget menurut gue. Susah loh self controlnya. Berarti kira-kira berapa ya? Setahun se-M gak mungkin dong. Tinggal di New York setahun se-M. Mungkin biaya apartemennya udah berapa? Berapa ya duga-duga? Setahun mungkin 2M, 3M kali. Berarti dia nabung kalau 3 tahun 9M. Hebat. Salut. Best of luck Panji. You got all my prayers. Even though udah lama tidak bertemu langsung, dan interaksi kita di sosmed akhir-akhir ini hanya karena gue bocorin rencana ke New York. Tapi dia orang yang selalu walk the talk, terlepas dari kontroversinya dan segala macam. Dia orang yang selalu walk the talk, dan tetap konsisten menjadi lokomotif bagi stand up komedi di Indonesia terutama pada umumnya. Semoga lancar semuanya dan jadi pembuka jalan buat komik-komik lain. Dan mungkin gue aspire to be like that, maybe, nggak tahu, if I'm not lazy. Udah, ntar lanjut baca email ya. Best of luck Panji. Kan dia masih pulang-pulang ke Indo ya, siapa tahu ntar ketemu. Oke, saya akan lanjut ke baca email. Semoga ini kan hari Rabu malam nih gue tag, semoga nggak lama-lama, nggak besok-besok gue tag gitu. Pokoknya nih tayang tepat waktu. Oke, bye-bye. Tidak ada sambungan dari episode 118 karena sekali lagi biasa manajemen waktu dan gue sakit. Belum PCR sih, tapi Nolan sakit, kepala puyeng dan badan panas. Jadi lanjutannya gini aja, oke? Udahan biar cepet diupload. Udah hari Senin nih. Semoga sehat-sehat semua yang lain ya. Sehat-sehat selalu. Bye-bye.